Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas proyeksi peta yang berjudul Diskusi TM3 yang beranggotakan Vicky Adilah Rangkuti dan Muhammad Raden Azhara Herlambang. Masuk ke teori perbandingan proyeksi Mercator dan transverse Mercator. Soal 1. Bagaimana distorsi berubah dengan jarak dari meridian pusat pada masing-masing proyeksi? Distorsi dalam proyeksi peta bervariasi, tergantung pada jenis proyeksi yang digunakan dan jarak dari meridian pusat. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, proyeksi silindris. Contoh, proyeksi Mercator. Distorsi meningkat seiring menjauh dari khatulistiwa. Jarak dari meridian pusat di dekat khatulistiwa, distorsi bentuk dan area minim. Tetapi di daerah tinggi, misalnya di dekat kutub, distorsi bentuk dan ukuran semakin besar. Yang kedua, proyeksi konik. Contoh, proyeksi Albers. Distorsi lebih konsisten di antara dua garis standar. Line of tangency, jarak dan meridian pusat. Distorsi meningkat saat bergerak menjauh dari garis standar. Yang ketiga, proyeksi azimutal. Contoh, proyeksi stereografis. Distorsi minimal di titik pusat, tetapi meningkat saat menjauh dari titik tersebut. Jarak dari meridian pusat, distorsi bentuk dan area bertambah seiring dengan jarak dari titik pusat. Yang keempat, proyeksi Robinson. Distorsi merupakan proyeksi kompromi yang mencoba mengurangi distorsi bentuk dan area secara keseluruhan. Jarak dari meridian pusat, distorsi disebar secara merata, tetapi tidak ada titik dan tanpa distorsi. Pemilihan proyeksi peta yang tepat sangat tergantung pada tujuan penggunaannya. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi apa masing-masing proyeksi lebih baik digunakan? Misalnya untuk peta dunia, peta wilayah lokal, atau pemetaan kadaster. Yang pertama, proyeksi silindris. Contoh, proyeksi Mercator. Kondisi penggunaan peta dunia cocok untuk navigasi laut karena menjaga arah, ikonografis. Peta yang memerlukan penjagaan arah, seperti peta untuk pelayaran. Kelemahan, distorsi ukuran di daerah kutub. 2. Proyeksi konik. Contoh, proyeksi Albers. Kondisi penggunaan peta wilayah lokal atau regional, ideal untuk wilayah yang lebih lebar dengan orientasi timur-barat. Pemetaan tematik, seperti peta iklim, populasi, atau penggunaan lahan. Kelebihan, distorsi yang lebih rendah di antara garis standar. Yang ketiga, proyeksi azimutal. Contoh, proyeksi stereografis. Kondisi penggunaan peta untuk analisis jarak. Berguna untuk studi geospasial yang memerlukan titik pusat. Peta penerbangan menggambarkan rute penerbangan dengan akurat. Kelebihan, mempertahankan jarak dari titik pusatnya. 4. Proyeksi Robinson. Kondisi penggunaan peta dunia umum. Untuk tujuan pendidikan, menawarkan pandangan yang lebih seimbang tanpa distorsi yang ekstrim. Peta tematik ketika tujuan adalah untuk memberikan presentasi yang lebih estetis. Kelebihan, mengurangi distorsi bentuk dan area secara keseluruhan, meskipun tidak sempurna. Yang kelima, proyeksi kadaster. Contoh, proyeksi UTM. Kondisi penggunaan, pemetaan kadaster dan pengukuran tanah sangat berguna untuk pemetaan detail yang memerlukan akurasi tinggi. Peta topografi, untuk penggunaan teknik dan survei. Kelebihannya, menawarkan akurasi yang lebih baik pada area kecil dan menjaga hubungan jarak. Selanjutnya, mengapa proyeksi transverse Mercator sering digunakan untuk pemetaan skala besar di daerah yang memanjang dari utara ke selatan? Proyeksi transverse Mercator sering digunakan untuk pemetaan skala besar di daerah yang memanjang dari utara ke selatan karena beberapa alasan. Yang pertama, presisi tinggi di area kecil. Proyeksi ini dirancang untuk mempertahankan akurasi bentuk dan jarak di sepanjang garis tengah. Yang kedua, kesesuaian untuk wilayah vertikal. Karena proyeksi ini memutar silinder dari orientasi biasa menjadi posisi mendatar, ia lebih efektif untuk memetakan daerah yang memanjang dari utara ke selatan. Yang ketiga, penggunaan dalam sistem koordinat.
Proyeksi transverse Mercator sering digunakan dalam sistem koordinat geodetik seperti Universal Transverse Mercator. Sistem ini membagi dunia menjadi zona-zona yang masing-masing menggunakan proyeksi ini, sehingga memberikan koordinat yang lebih tepat untuk pemetaan skala besar. Yang keempat, meminimalkan distorsi. Distorsi minimal di daerah berdekatan dengan garis tengah membuat proyeksi ini sangat cocok untuk pemetaan topografi, perencanaan kota, dan aplikasi lain yang memerlukan detail yang akurat. Yang kelima, kesesuaian untuk pemetaan tematik. Dalam konteks pemetaan tematik seperti peta penggunaan lahan atau peta demografi, proyeksi ini membantu dalam menjaga keakuratan data yang sangat penting untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vicky. Selanjutnya soal kedua, penerapan proyeksi UTM dan TM3 di Indonesia. Yang pertama, mengapa TM3 dengan zona 3 derajat bujur lebih cocok untuk Indonesia dibandingkan dengan proyeksi lain seperti UTM? Letak geografis Indonesia terletak di antara 95 derajat BT dan 141 BT yang membentang jauh dari barat ke timur. Dalam proyeksi transfer Mercator atau TM, zona ditentukan berdasarkan interval bujur 3 derajat atau 6 derajat dalam beberapa variasi, dan setiap zona lebih cocok untuk wilayah yang relatif sempit. Distorsi pada proyeksi UTM. Sistem UTM menggunakan zona dengan lebih lebar 6 derajat bujur yang lebih luas daripada zona 3 derajat pada TM3. Sistem ini menghasilkan distorsi yang lebih besar saat digunakan untuk wilayah yang sempit atau terletak di daerah batas zona. Kemudian pemilihan zona lebih tepat. Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa zona, sehingga setiap zona lebih kecil dan berfokus pada dipilih untuk daerah tertentu. Proyeksi TM3 kemungkinan pemetaan yang lebih presisi untuk tiap zona dengan distorsi yang minimal di area lokal. Kesesuaian dengan sistem referensi nasional dengan karakteristik geografi Indonesia dan sering digunakan dalam pembuatan peta skala besar atau misalnya peta topografi dan peta kadastral. Yang kedua, apa keunggulan dan tantangan yang dihadapi ketika menggunakan proyeksi TM3 untuk pemetaan administrasi pertanahan? Keunggulannya, yang pertama, minimal distorsi di wilayah lokal. Secara umum dirancang untuk meminimalkan distorsi di sepanjang meridian pusat zona atau meridian yang berada di tengah zona bujur yang digunakan. Dengan menggunakan zona 3 derajat yang bercocok dengan pembagian geografi Indonesia, distorsi pada proyeksi ini lebih kecil, terutama di wilayah yang lebih kecil dan berfokus. Yang kedua, kesesuaian sistem pemetaan nasional. Indonesia telah lama menggunakan proyeksi transverse Mercator termasuk TM3 untuk berbagai aplikasi pemetaan, termasuk administrasi pertanahan, banyak peta topografi, peta kadastral, dan data spasial lainnya di Indonesia. Yang ketiga, akurasi tinggi untuk skala besar. Dirancang untuk pemetaan pada skala besar atau seperti topografi atau peta administrasi pertanahan, sehingga sangat tepat digunakan dalam proyeksi yang memerlukan akurasi tinggi, seperti pembuatan peta batas tanah. Yang keempat, mudah diadaptasi dengan teknologi SIG. Digunakan dalam sistem informasi geografis dan perangkat lunak pemetaan digital. Karena proyeksi ini sudah menjadi standar Indonesia, banyak perangkat lunak pemetaan dan aplikasi SIG yang mendukung dan dapat bekerja secara efisien dengan data yang digunakan sistem proyeksi ini. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana proyeksi TM3 membantu mengurangi distorsi dalam pemetaan hasil tanah Indonesia, terutama untuk skala besar? Mengutamakan konformitas atau menjaga bentuk dan sudut, dan meminimalkan distorsi di sepanjang meridian tengah zona. Penggunaan zona 3 derajat kemungkinan setiap wilayah Indonesia dipetakan dengan akurasi tinggi. Sangat cocok untuk aplikasi yang membutuhkan presepsi, seperti pemetaan batas tanah, pengukuran lahan, dan administrasi pertanahan. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Nomor 3 nya itu pendek.